Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu kembali di Gereja KBP Kebayoran Lama, juga untuk jemaat yang menyaksikan melalui live streaming YouTube. Untuk jemaat yang baru datang ataupun yang berada di belakang, kiranya boleh mengisi kekosongan bangku yang berada di depan. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur ya Bapak untuk setiap kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami berada di sini Tuhan untuk mengikuti ibadah kebaktian sore ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini Bapak, boleh bertumbuh di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, dan boleh menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Dan biarlah puji-pujian kami Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapak, Kau tahu Tuhan kalau kami adalah orang yang berdosa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Sertai jemaat-Mu yang akan ke tempat ini ya Bapa, kiranya Engkau menibakan mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh daripada sempurna, dan biarlah kami boleh menyempurnakannya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap kasih karunia, setiap penyertaan Bapa yang boleh kami terima hingga saat ini. Marilah kita angkat pujian. Thank you Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk dalam hidup-Mu yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Sungguh hari ini ada hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami membawa hati dan penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin berkurang dan Kau semakin
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dengan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari buku Ende nomor 178, Roma tu Yesus, Roma tu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena Nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
dengarlah janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberarti aku dengan dosamu, engkau menusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan yang telah kami perbuat. Marilah kita angkat puji, Engkau lupakan diri. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, Tetapi kau meninggikannya, tetapi kau menginginkannya di hadapan malaikatmu. tak kau hapuskan namaku. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumbar, Engkau menjadikanku seperti burung Kau hapuskan Epistel firman Tuhan di minggu sore ini yang diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 10. Marilah kita baca secara responsoria. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hati, dan dengan diam-diam engkau melimpahkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita angkat pujian terima sukacita surga. Dan dapat menampung hati. Angkat pujian terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Surga nyata penuhiku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jumat Minggu ke-13 sesudah Trinitatis, 11 September 2022, Allah menginginkan pertobatan. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 13 setelah Trinitatis, yaitu artinya Allah Tritunggal. 2. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 September 2022, usai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Departemen Musik HKBP. 3. Sermon lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 masuk pukul 9 WIB bertempat gereja dipimpin oleh Amang Pendeta J. Sitindaun MTH. Dihimbau kepada Bapak Ibu lansia HKBP Resort Kebayoran Lama untuk datang menghadiri sermon tersebut. 4. Berita kelahiran. Pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Hubertus Victor Gorat Simarmata SSI, Ibu Sarah Putri Anna Boru Marpaung Eskom, alamat Komplek Geraha Hijau 2A6, Rempoa Ciputat, Banjar Rempoa Ciputat. Anak dan ibunya ada dalam keadaan sehat. B. Pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Happy Serianto Pandiangan, ibunya Novita Aryani Boru Sirait, alamat Jalan Pesantren Blok C RT 001 RW 001 nomor 58 Jurang Mangu Timur Pondok Aren, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Anak dan ibunya ada dalam keadaan sehat. 5. Pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abdi Krisnanda Sipahutar Eskom, putra dari Bapak Situa William Sipahutar, ibunya NC Boru Butar-Butar, alamat Jalan Lintas Sigura-Gura nomor 23, Pulau Raja, Pulau Rakyat Asahan, Sumatera Utara, warga jemaat HKBP Pekan Pulau Raja Resort Pulau Raja, Distrik 8 Asahan, Labuan Batu, dengan tunangannya Saudari Eunike Yuneta Boru Tampu Bolon SE, putra dari Bapak Situa Yosep Tampu Bolon, ibunya Dr. Randa Neti Boru Marbun, alamat Jalan Talas 3 nomor 45 RT 1 RW 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, warga jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik 8 Asahan, Labuan Batu. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 6. Warga jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 11 September 2022 telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Keluarga Nanda Eprata Sitanggang, Irvine Talenta Hasian Borus Tompul, alamat Jalan Garuda nomor 37 RT 5 RW 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Banjar Kampung Prigi,
datang dari Gereja HKBP Ebenezer, Resort Rantau Prapat Kota, Distrik 26, Labuhan Batu, Asahan. 7. Warga jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 telah pindah dari jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama keluarga Molen Ambarita Nerpi Boru Sinaga bersama 2 orang anaknya, alamat Jalan Pupan Gang Damai nomor 34A RT 9 RW 8 Pondok Pinang, pindah ke HKBP Ciputat Resort Ciputat, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. B. Keluarga Herianto Pandapotan Siagian Deborah Caroline Buru Pakpahan bersama 3 orang anaknya, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Villa Japos Blok J13 Peninggilan Ciledug, pindah ke HKBP Persiapan Resort Letare Parung Serap Banten Banjar Cidolo Perserahan. 8. Dikenakan siasat gereja. Mulai hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 dikenakan hukum siasat gereja kepada saudari Cindy Ayu Leonita Banjar Pondok Pinang Pondok Indah karena telah menikah dengan laki-laki beragama lain. 9. Kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 20.30 WIB akan diadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Nyonya SL Gultom YL Boru Siregar, alamat Jalan Bendi Raya Blok B 2 nomor 40 Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dihimbau kepada warga jemaat yang ada di Banjar Bendi Peninggaran untuk datang menghadiri kebaktian penghiburan tersebut. 10. Pertandingan catur ama. Pada tahun kesehatian 2022, bekerjasama dengan Seksi AMA akan melaksanakan pertandingan catur AMA antar Banjar yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 8 WIB pagi sampai selesai. Dimohon kepada Banjar masing-masing untuk mengutus 3 orang per Banjar. Warta tambahan. Kebaktian pertanyaan di Banjar Bungkos diadakan hari Rabu di rumah keluarga Patar Tampu Bolon, Boru Simatupang, masuk jam 20 WIB, yang bertugas CSTM Tampu Bolon di Turgis, pelayan firman Tuhan Pendeta J. Sitindawan MTH. Demikianlah warta gereja kita minggu ini yang tidak kami bacakan, dapat dilihat di stensilan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 15 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita sama-sama untuk mengikutinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Domba yang hilang, dirham yang hilang akan menyusahkan pemiliknya. Domba yang hilang dan dirham yang hilang itulah gambaran manusia yang berdosa. Atas hilangnya domba 1 ekor dan juga 1 dirham menyusahkan pemiliknya. Pemilik tersebut
itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak menginginkan hilangnya domba satu ekor pun, hilangnya dirham satu dirham pun. Tuhan Yesus pasti mencarinya. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan ada yang hilang. Tuhan Yesus selalu mencari, menunggu. Jika dia sudah mendapatkan yang hilang tersebut, jika Tuhan Yesus mendapatkan manusia yang berdosa tersebut, meninggalkan keberdosaannya dan bertobat, Tuhan Yesus akan senang. Malaikat di sorga akan bersuka cita, akan bernyanyi. Itulah yang menjadi topik minggu kita. Melalui nats ini, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Disebutkan Allah menginginkan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nats kita ini, orang yang bertobat, orang yang kembali kepada Tuhan, merindukan bersama dengan Tuhan, merindukan firman Tuhan, merindukan mendengarkan firman Tuhan, justru dicela, justru dihakimi sekelompok orang yang disebutkan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, yang menganggap dirinya benar, yang menganggap dirinya suci, yang menganggap dirinya pemilik kerajaan Allah. Yang menganggap dirinya di barisan terdepan, justru ternyata dia berada di barisan paling belakang. Orang yang berdosa, yang mengaku keberdosaannya dan mau bertobat, di dalam kerendahan hatinya, dia selalu memposisikan dirinya di barisan paling belakang. Tetapi justru dia ditempatkan Tuhan di barisan paling depan. Pemungut cukai, orang-orang berdosa dalam nats ini, dihakimi orang Yahudi, di mana Tuhan Yesus mau hidup bersama, duduk bersama
makan dan minum bersama. Dalam hukumnya orang Yahudi itu tidak diperbolehkan. Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang mengetahui, yang mendalami hukum Taurat Tuhan, mereka yang menganggap dirinya dengan pengetahuannya tentang hukum Allah, mereka lah yang lebih benar. Tetapi orang yang berdosa, pemungut cukai, itu adalah kelompok atau golongan dari tengah masyarakat yang tidak benar, yang penuh dengan dosa. Orang-orang yang berdosa yang mereka kategorikan yang tidak sesuai dengan hukum yang mereka ciptakan harus dipinggirkan, harus disingkirkan. Dan bahkan mereka disebut adalah orang-orang najis. Dan bahkan mereka dikategorikan, dipastikan orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah. Mereka mengkategorikan kelompok masyarakat tersebut di hadapan Allah sebagai pengkhianat, pemungut cukai. Mereka cap adalah sebagai penghisap darah, karena mereka yang menentukan pajak dan bea cukai yang tinggi. Mereka adalah tukang korupsi yang selalu menerima sogok. Satu sisi benar, pemungut cukai dan orang-orang berdosa tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang mereka kategorikan tersebut orang-orang berdosa, pemungut cukai, justru mereka merindukan untuk bertemu, merindukan untuk dekat dengan Tuhan Yesus, merindukan untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Artinya mereka mau bertobat, tetapi tindakan pertobatannya, kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan Yesus, dilihat orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, itu tidak bisa. Sekali berdosa tetap berdosa, masuk neraka, tidak turut serta dalam kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lihat kemunafikan dari yang menghakimi tersebut. Tuhan Yesus tidak menginginkan sesama manusia itu yang justru sama-sama manusia yang berdosa untuk saling menghakimi. Lukas 6 ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi
maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Tuhan tidak pernah memberikan hak kuasa kepada manusia untuk menghakimi dan menghukum sesamanya. Mandat itu di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan hak dan kuasa kepada manusia yang percaya kepada Dia untuk menyadarkan sesamanya jika melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan memberikan mandat, misi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyadarkan sesamanya jika melakukan kejahatan. Itulah sehingga Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, di mana seorang gembala yang menggembalakan dombanya 100 ekor, hilang satu. Si gembala tersebut tidak bisa tenang dan dia harus mencari dombanya yang hilang 1 ekor. Dan juga seorang perempuan yang memiliki 10 dirham, 10 uang, hilang 1, dia akan mencarinya. Pada saat menemukan domba yang hilang 1 ekor, dirham yang 1 tersebut ditemukannya, dia akan bersuka cita. Bahkan bukan hanya dirinya yang bersuka cita, tetapi dia mengajak teman-temannya, sahabatnya, saudaranya, supaya turut serta bersuka cita setelah ditemukannya yang hilang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, domba yang hilang, dirham yang hilang, itulah yang digambarkan orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, dan juga orang-orang berdosa lainnya yang dikategorikan oleh orang Yahudi. Tetapi sekarang mereka mau mendekatkan diri, mau mendengarkan Tuhan Yesus, mau mendengar arahan Tuhan Yesus, mau mendengar firman Tuhan Yesus. Sebenarnya manusia-manusia yang berdosa sulit untuk bertobat. Itu terbukti orang yang selalu yang hidup di dalam keberdosaannya, di dalam kejahatannya, selalu menjauhkan diri dari mendengar nama Tuhan Yesus. Tidak menyenangi untuk beribadah, tidak menyenangi untuk berdoa dan sejenisnya. Mereka mengkategorikan itu adalah kegiatan yang sia-sia. Mereka mengkategorikan itu adalah menghabiskan waktu begitu saja. Mereka mengkategorikan bahwa itu tidak ada gunanya. Untuk apa berkebaktian? Untuk apa beribadah? Untuk apa berdoa? Itu sia-sia. Dan bahkan mereka lebih memfokuskan untuk bekerja, untuk santai di rumah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan dirinya.
Mereka lebih menonjolkan kekuatan dirinya, kepandaian dirinya. Sehingga mereka mengkategorikan bahwa beribadah itu, bahwa berdoa itu adalah sia-sia. Apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dalam nats ini Bapak Ibu Saudaraku, terjadi kebalikannya. Orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, mau belajar, mau mendengar, mau mendekat dan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu artinya mereka membuka diri supaya diperbaharui oleh firman Tuhan. Mereka membuka diri dengan bersama dengan Tuhan Yesus. Merubah pola sikap, perilaku, karakter-karakter yang selama itu jahat, yang tertanam dalam diri mereka. Yang selama itu, yang hanya memikirkan mencari dan menggandakan uang dalam hidupnya, mencari dan menggandakan harta kekayaan mereka. Tetapi sekarang justru mau mendekatkan diri bersama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka merindukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Manusia yang menyadari keberdosaannya. Yang menyadari melalui firman ini. Untuk mengingatkan kita. Supaya kita juga selalu merindukan untuk dekat kepada Tuhan Yesus. Merindukan untuk mendengar firman Tuhan. Bukan sebaliknya. Kalau kita bertanya, bagaimana caranya supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan apakah hanya dengan persembahan materi kita? Menyenangkan hati Tuhan apakah hanya dengan kita hadir begitu saja dalam kebaktian? Kita bisa bernyanyi kepada Tuhan. Hal yang paling dalam saudaraku. Kita kebaktian. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Bukan hanya mulut kita. Bukan hanya tubuh badan kita. Tetapi apakah hati kita bernyanyi untuk Tuhan? Apakah hati kita persembahkan kepada Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan bukan hanya pendengaran kuping kita yang mendengarkan. Tetapi apakah hati kita mendengarkan? Apakah hati kita buka? Supaya pada saat kita membuka hati kita. Kita bernyanyi dengan liriknya pujian kepada Tuhan. Bukan hanya mulut kita yang bernyanyi memuji Tuhan. Tetapi hati kita itu yang paling utama untuk bernyanyi. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan saudaraku. Berarti yang berkebaktian ini saja. Bukan hanya semata-mata rutinitas saja. Tetapi hati kita, itulah yang terpenting.
pemungut cukai, orang-orang berdosa. Mereka membuka hati. Mereka dengan membuka hati terjadi pertobatan yang selama ini mereka tidak mau beribadah. Mereka akhirnya beribadah. Yang tidak mau berdoa, akhirnya mereka berdoa. Dan itu mereka lakukan dengan hati. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membuat malaikat bersuka cita. Dan orang yang sudah berubah, dirubah oleh firman Tuhan, dirubah oleh kedekatannya bersama kerinduannya dengan Tuhan, dia akan merubah sifat karakternya, pola pikirnya, dan kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Dan satu hal dengan misi Tuhan Yesus bukan hanya kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa, tetapi orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tuhan juga mau merubah mereka. Karena sifat mereka ada satu hal dalam nats kita ini. Setelah mereka melihat Tuhan Yesus bersama, duduk bersama, makan minum bersama, mereka bersungut-sungut. Salah satu sifat karakter manusia hingga sekarang ini terlalu gampang mudah untuk bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, jika dia tidak ada kepuasan dari orang lain, mungkin saja apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia usulkan tidak berterima. Akhirnya dia berontak, dia bersungut-sungut seperti pemungut cukai tersebut, seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat tersebut. Mereka tidak menginginkan kebersamaan Tuhan Yesus bersama dengan pemungut cukai. Akhirnya mereka benci karena tidak menginginkan itu. Ada hukum tersendiri yang mereka ciptakan. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Orang yang sering bersungut-sungut, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu adalah tindakan pengecut. Kalau istilah sekarang dikatakan itu tidak gentle. Bersungut-sungut. Anak-anak juga di tengah keluarga, kalau dia meminta sesuatu hal kepada orang tuanya, tidak terus diberikan, akhirnya bersungut-sungut. Itu aja pun tidak dikasih. Kejam banget, orang tua apa seperti ini, macam-macam bersungut-sungut. Itu tidak dewasa. Itu tindakan kekanak-kanakan. Sehingga dengan sungut-sungut dari orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menunjukkan kelemahannya. Dan itu menjadi tanda-tanda kebodohan. Kalau orang pintar, dia tidak akan gampang untuk bersungut-sungut. Orang yang pintar dan dewasa berpikir, apalagi orang yang dewasa di dalam iman, dia tidak akan gampang bersungut-sungut. Dia akan selalu berjiwa besar. Kalau yang dia inginkan tidak terus terkabul, dia akan selalu berpikir mengatakan mungkin ada hal yang paling indah di balik ini. Kita berdoa terus,
ada permohonan permintaan kepada Tuhan. Permohonan kita tidak dikabulkan 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Akhirnya bersungut-sungut. Nah, ini nggak benar ini Tuhan ini. Akhirnya aksi mogok. Udah deh, udah usah berdoa, udah usah kebaktian. Dia berdiam diri saja. Padahal kita yakini apa yang kita minta kepada Tuhan harus kita ikutkan seperti apa doa dari Tuhan Yesus kepada Bapaknya di sorga. Tapi janganlah kehendakku ya Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Sehingga tidak lari dari kenyataan. Tidak menciptakan tindakan yang tidak terpuji, yang tidak dewasa. Sehingga melalui nats ini, satu hal sikap yang perlu kita hindarkan. Dengan kedekatan kita, kerinduan kita mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, jauhkan sikap yang bersungut-sungut. Justru kita harus mensyukuri jika Tuhan itu menerima dan bahkan mencari kita dengan kekurangan, dengan kelemahan kita yang begitu banyak, dengan keberdosaan kita yang luar biasa. Tuhan selalu menunggu dan bahkan Tuhan mencari untuk mendapatkan kita. Inilah sukacita yang paling besar. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia kita yang berdosa ini berada selalu di dalam keberdosaan kita. Tetapi dengan kita menyadarinya, kita mau dekat, kita mau mendengar firman Tuhan dengan firman-Nya. Kita mau membuka hati dengan kuat kuasa firman tersebut. Kita akan terjadi pertobatan di dalam diri kita. Inilah yang ditunggu dan inilah yang dinantikan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mendekatkan diri dan mendengar Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Seperti yang dilakukan orang-orang yang berdosa dan pemungut cukai tersebut. Dengan kita mau mendekatkan diri dan mendengarkan Tuhan Yesus yang selalu berfirman kepada kita, itu akan mengubah semuanya di kekurangan dan kelemahan kita, sehingga kita benar-benar disebut anak-anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu mengingatkan kami di keberdosaan kami. Kami harus menyadarinya. Dan kami mau untuk merindukan selalu dekat kepadamu Tuhan, sekaligus selalu merindukan Tuhan yang selalu berfirman kepada kami. Dengan demikian kami akan mengenal keberdosaan kami di hadapan-Mu. Dan kami mau kembali kepada Tuhan. Sehingga kami selalu Tuhan layakkan di hadapan-Mu. Tuhan akan selalu memberikan berkat-Mu kepada kami. Tuntun kami selalu Tuhan. Hati dan pikiran kami selalu dikuasai oleh hikmat dari Tuhan.
Kami berdoa buat seluruh jemaatmu yang sakit. Nyonya Ibin Tambunan Imelda Borusitorus, Sintua Joseph Tampu Bolon, Mulo Ferdinand Sirait, Nyonya Tinambunan Magdalena Borlum Mantobing, Felix Markus Gultom, Anna Yohanna Borusianipar, Pendeta DP Panjaitan, Nani Boru Hutapea, Sintua Doktorandus GP Manihuru, Togap Hutapea, DJ Situ Morang, Nyonya Doktorandus Empardedi Kartini Boru Naiborhu, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Sintua Insinyur MH Sihombing, Doktorandus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situ Morang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dilina Boru Sirait, dan juga jemaatmu yang lainnya yang kami tidak mengetahuinya yang dalam keadaan sakit. Semuanya mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka. Yang menghadapi persoalan, masalah pergumulan hidup, di tengah jemaat-Mu, mampukan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Dan yang akhirnya Tuhan yang memberikan kemenangan sukacita besar kepada mereka. Yang menerima berkat Tuhan, mengalami sukacita, menemukan jodoh teman hidupnya. Tuhan mengaruniakan anak di tengah keluarga, berhasil dalam pekerjaan, dan banyak lagi Tuhan, berkat-berkat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Demikian juga buat yang Tuhan berikan umur yang panjang, yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Kami turut serta bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah dengan penyertaan dan sukacita berkat yang telah Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, tuntun selalu supaya dalam setiap kehidupan mereka selalu takut akan Tuhan. Untuk besok hari, di awal minggu, di mana jemaat-Mu yang akan beraktivitas, yang bekerja sesuai dengan profesi masing-masing, dan juga yang sekolah, yang kuliah, Tuhanlah yang mempersiapkan mereka. Tuhan yang memberangkatkan mereka untuk beraktivitas penuh dengan sukacita. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Siang roh aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.